Terima kasih Tuhan Yesus di pagi ini Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan. Atas kasih-Mu dan anugerah-Mu di pagi ini Tuhan. Sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami selalu di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan kami selalu di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami layak memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar apa yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Kuasa-Mu sungguh besar sekali Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya buat hidup kami ya Bapa. Pujian-pujian ini Tuhan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah sungguh besar kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami lalui Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu besar atas masalah-masalah kami ya Bapa. Sehingga kami pun dapat muliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami juga layak menerima firman-Mu Tuhan di pagi ini ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, dimanapun berada Tuhan, buat saudara-saudara kami Tuhan yang bergabung di menara doa ini Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan kami semua layak menerima firman-Mu ya Bapa. Semua dimanapun berada Tuhan, segala jaringan Tuhan Engkau kuatkan ya Bapa, sehingga Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, dapat duduk diam dengan hati yang tenang Tuhan, dengan hati yang sukacita ya Bapa. Jamah hati kami semua satu persatu Tuhan, setiap kami yang mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Fokuskan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami Tuhan, sehingga kami juga menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami dengar di pagi ini Tuhan menjadi terang buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu, dan kami mohon Tuhan, kami minta kepadamu Tuhan, segala jaringan Tuhan Kau kuatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kami semua bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas Kalvari untuk keselamatan dosa saudara dan saya. Haleluya. Ada sukacita ya saudara semua, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena besar kasih Allah kepada manusia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi, dengan pengorbanan Yesus Kristus itu adalah ketetapan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Haleluya, segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Benar apa yang dikatakan di dalam ayat lain, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, pasal 4 ayat 12 dikatakan, bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Sebab di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan manusia. Puji nama Tuhan. Jadi sekarang dengan beriman kepada Yesus, maka ada rancangan Allah bagi saudara dan saya. Amin. Seperti tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, karena aku ini, yaitu Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Allah. Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Allah mengenai kamu, mengenai saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan penuh pengharapan. Hari depan yang penuh harapan, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 tadi katakan, yaitu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bahkan apakah rancangan Allah hari depan yang penuh harapan? Roma 8 ayat 29 sampai 30 dikatakan, Dia yang memanggil kita, Dia yang membenarkan kita, dan Dia yang memuliakan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, selama kita sebagai orang percaya hidup di atas muka bumi ini, kita tidak mengalami hidup yang mulus, yang semuanya rapi, semuanya baik-baik saja, tidak. Tetapi seperti apa yang Tuhan katakan, bahwa hidup di atas muka bumi ini, kamu mengalami penderitaan, penganiayaan. Di dalam Yohanes 16 ayat 33, Tuhan katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan seperti penyakit sampar, penindasan, ancaman, sampai pembunuhan dan kematian. Namun kuatkanlah hatimu. Aku, yaitu Yesus, telah mengalahkan dunia. Amin. Haleluya, saudara. Kita mempunyai Yesus yang mengatakan, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia itu. Haleluya. Di atas kayu salib waktu Yesus menyelesaikan misinya, Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib itu? Rencana Allah dalam penyelamatan manusia berdosa, dan dengan kebangkitannya genaplah firman Tuhan. Seperti di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, terpujilah Tuhan. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maut tidak lagi berkuasa atas diri orang-orang yang percaya. Segala puji bagi Tuhan. Dengan itu hati kita bersukacita karena ada keselamatan yang kekal. Maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Haleluya. Sengat maut adalah dosa. Di atas kayu salib, kuasa dosa sudah dipatahkan oleh kematian Yesus dan oleh kebangkitan Yesus. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Maut sudah dikalahkan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersukacita ya saudara. Sekalipun hidup di dunia ini banyak tantangan, tapi ada kesukaan, ada penghiburan dan kekuatan. Bahwa kita tidak berjalan sendiri, saudara. Syukur kepada Allah. Kita tidak berjalan sendiri. Saudara, Tuhan katakan, kita tetap sekalipun selama kita hidup di dunia, kita harus alami berbagai penderitaan, tetap janji Tuhan, yaitu memberi hari depan penuh harapan. Karena itu tetaplah beriman kepada Yesus dengan teguh, pandang Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan senang, dalam keadaan penderitaan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Selama kita hidup tetap percaya, mengandalkan Tuhan dan hidup menurut ketetapan firman Tuhan, maka Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, mendatangkan hari depan penuh harapan bagi saudara dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, di dalam Lukas 22 ayat 32 atau mulai ayat 31, Tuhan Yesus menasihati kepada Rasul Paulus, kepada Petrus dan murid-murid yang lain, juga kepada saudara dan saya saat ini. Lukas 22 ayat 31
Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Tuhan telah berdoa untuk saudara dan saya, supaya imanmu jangan gugur. Haleluya. Saudara, kalau sampai saat ini kita tetap beriman, bukan karena kuat dan gagah kita, tidak, saudara. Itu semua karena anugerah. Bukankah ada nyanyian pujian katakan, kita hidup adalah karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Aku berdiri di hadapan tahta-Mu. Itu karena anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan aku. Segala puji bagi Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu peganglah imanmu teguh-teguh. Percayamu kepada Yesus bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, tadi dalam Lukas 22 ayat 32 dikatakan, Yesus berdoa untuk saudara dan saya supaya iman kita tidak gugur. Sekarang Yesus di sorga, Dia adalah imam agung kita. Dia adalah pendoa syafaat bagi kita. Dan di bumi ini, Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita, mengurapi kita, memimpin kita, menghibur kita, mengajar kita jalan-jalan kebenaran. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di kitab Yesaya dikatakan, karena Yesus itu juru selamat, Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, yaitu yang melahirkan baru saudara dan saya, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, kita adalah Israel rohani. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Saudara, Tuhan tahu nama kita masing-masing. Dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing dan berkata, engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ingat peristiwa Sadrah, Mesah, dan Abednego di dalam dapur api yang dinyalakan 7 kali panasnya. Mereka tidak terbakar. Mereka bahkan memuji-muji Tuhan di dalam dapur api itu karena ada Yesus. Karena itu Tuhan tadi katakan, kuatkan imanmu. Dalam dunia ini engkau mengalami penganiayaan. Saudara, yang kita dengar, mungkin ada beberapa saudara sudah mendengar ulah Tuhan peristiwa dari pemboman di Makassar itu. Ada seorang anak Tuhan di situ yang mencegah, kesaksiannya mencegah pengendara pembom itu, sepeda motor itu, dan ternyata bom itu menghancurkan 2 orang pembom itu, tetapi tidak membuat cedera kepada orang yang menghampiri mencegah sepeda motor dan kedua orang pembom. Sungguh ajaib perlindungan Tuhan, seperti yang terjadi di peristiwa Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sesungguhnya benar, Allah tetap setia. Allah membela umatnya yang percaya dan mengandalkan Dia. Dia tahu menyelamatkan umat tebusannya. Haleluya. Segala puji bagi Tuhan. Karena itu saudara, apapun yang kita hadapi, kita ingat Tuhan memberikan kita rancangan hari depan penuh harapan. Puji nama Tuhan. Itu keselamatan di dalam Yesus Kristus sampai di dalam sorga yang kekal. Haleluya. Tuhan adalah penjaga kita, saudara. Dia menjaga kita terhadap segala kecelakaan, terhadap segala penyakit. Dia menjaga nyawa saudara dan saya. Dia menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya apa? Tuhan menjaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena Allah itu adalah penebus kita. Allah itulah juru selamat kita. Segala puji hanya bagi Tuhan. Besar kemurahan Tuhan bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi terang dan garam dunia.
Tuhan memampukan kita untuk hidup tetap beriman teguh kepada Tuhan. Karena perlindungan Tuhan itu pasti. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kemarin GPDI merayakan perhelatan 100 tahun seabad GPDI di Indonesia ini. Karena itu saudara, mari kita berdoa bersama untuk memohon pengurapan atas pelayanan dari GPDI Gereja Pantekosta di Indonesia ini dalam penginjilannya untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan-Mu, karena darah-Mu yang Kau curahkan di Kalvari. Kami diselamatkan. Karena kebangkitan-Mu Tuhan, kami dibenarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami aman, kami mempunyai hari depan penuh harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau Imam Agung kami di dalam sorga. Engkau pendoa syafaat bagi kami Tuhan. Allah Roh Kudus di dalam dunia ini menyertai kehidupan dan perjalanan kami orang-orang percaya. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau kekal selama-lamanya. Puji syukur kepadamu Tuhan. Kalau kemarin perhelatan dari GPDI 100 tahun di Indonesia Tuhan, kami melihat pekerjaan Allah begitu besar Tuhan. Engkau karya Allah, karya Golgota itu memenangkan banyak jiwa bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan Tuhan, pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda, pengurapan Roh Kudus dalam pelayanan GPDI, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya dunia boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Segala puji bagi Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkarya di dalam GPDI ini Tuhan, untuk kehormatan bagi nama-Mu saja. Tuhan, Engkau kiranya memberkati Tuhan. Engkau menyediakan para donatur Tuhan untuk penginjilan yang dilakukan Tuhan. Kami percaya penginjilan ini adalah pekerjaan-Mu dan Engkau akan menyediakan semua keperluan yang diperlukan untuk penginjilan, baik hamba-hamba Tuhan, pengurapan Engkau dan seluruh dana yang diperlukan Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Saat ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Jamah mereka Tuhan, selamatkan dengan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong pula Bapa kepada saudara-saudara seiman kita yang dalam pergumulan. Tetap kuat dan ditolong oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah putus asa, mungkin mereka sudah berniat untuk bunuh diri. Tuhan, tolong Tuhan, berikan pengasihan-Mu Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan, karena mereka di dalam keterpurukannya, mereka tidak tahu jalan terang. Oh Yesus, kiranya Kau selamatkan mereka Tuhan. Seperti salah satu saudara seiman kami yang menyaksikan bahwa waktu dia momen berencana untuk bunuh diri, menjeburkan diri di laut, ada suara bahwa aku mencintai engkau. Akhirnya dia kembali, dia tidak jadi, dan dia mencari apa? Rumah yang ada tanda salib, yaitu gereja di mana dia bertobat dan diselamatkan. Tuhan, kalau itu terjadi kepada saudara kami ini Tuhan, saudara seiman kami Tuhan, yang sudah berusia lanjut sampai hari ini, Tuhan, kiranya itu pun berlaku bagi orang-orang yang saat ini putus asa. Tuhan, tunjukkan kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Selamatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mereka yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara Indonesia. Selamatkanlah bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkanlah bangsa Indonesia. Tuhan, Kau tolong memberi hikmat kepada kepala negara dan pemerintahan Tuhan. Engkau memberi hikmat Tuhan, marifat, dan Engkau tolong Tuhan memberi mereka takut kepada Allah, bahwa apa yang mereka lakukan Tuhan melihat semuanya. Kau pimpin mereka Tuhan untuk membawa Indonesia, ini bangsa Indonesia, di dalam keadaan lebih sejahtera lagi. Dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk kesejahteraan tempat tinggal kami.
masing-masing di mana umat-Mu berada Tuhan, kiranya Engkau memberi kesejahteraan. Tuhan, saat ini kami pun bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau hamba-Mu Bapak Pendeta Pit Suprapto Tuhan sudah Kau panggil pulang masuk di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Segala puji bagi Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Kiranya Kau hiburkan keluarga yang ditinggalkan, kuatkan Tuhan, supaya mereka tetap setia seperti kekasih mereka yang sudah kembali ke surga. Segala puji bagi Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau pengurapan Roh Kudus menyertai kami semua Tuhan, umat ketebusan-Mu. Segala puji hormat bagi Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih buat kasih karunia Tuhan di hidup kami. Kami yang berdosa tapi Engkau datang untuk kami. Sungguh kami bangga hidup sebagai keluarga Allah. Kami bangga hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami melayani Engkau dan tidak sia-sia, karena kami melayani Allah kami yang hidup. Pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, kami satukan hati kami, dan kami berdoa, berkati keluarga umat Tuhan yang terkena dampak pandemi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan terus pelihara dalam kasih karunia Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi milik bagian mereka. Iman kepada Tuhan tidak sia-sia. Engkau mencukupkan segala yang mereka perlukan. Dalam nama Yesus, doa kami, berkati negeri kami, pemerintah kami, petugas keamanan negara kami, termasuk menghadapi teroris ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kaum radikal yang berusaha menghancurkan negara kami, biar mereka pun juga mengenal kasih Allah. Dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami jalani hari ini bersama dengan-Mu dan menikmati segala kelimpahan sorga. Apa yang kami kerjakan di hari ini dibuatkan Tuhan jadi berhasil. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Anak, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kalian. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan, sehingga di rumah tangga kita ada damai Allah yang melimpah. Di tempat pekerjaan kita ada damai penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di sekolah, tempat pendidikan kita, dimanapun kita pergi dan berada, berkat Tuhan menjadi milik bagian kita. Dan setiap berkat yang turun dalam lumbung-lumbung kita tidak buat kita jadi sombong lupa Tuhan, tapi setiap berkat mengingatkan kepada kita sekalian untuk tambah cinta kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan alami di dalam hidup-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.